Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leon Abdillah pada mata kuliah Knowledge Management System. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsentrasi inti di program studi sistem informasi dan ditawarkan untuk mahasiswa semester 5, terutama yang mengambil mata kuliah pada lingkup stream enterprise. Tujuan pada pertemuan pertama memperkenalkan sistem pembelajaran KMS, baik mode pembelajaran, komponen penilaian, skor penilaian, sumber materi ajar, dan lain-lain. Juga lingkup mata kuliah KMS. Agenda pada pertemuan pertama dibagi menjadi 5 pokok. Yang pertama perkenalan dosen dan mata kuliah, sumber pembelajaran, penilaian dan peraturan perkuliahan, kemudian skor evaluasi atau nilai, lanjut ke perkenalan mata kuliah. Untuk mahasiswa yang sudah pernah ketemu dengan saya, mungkin sudah tahu sejumlah informasi tentang saya. Untuk yang belum, bisa di browse baik di website Bina Dharma atau melalui Google Scholar dan lain sebagainya. Mata kuliah yang diajarkan ada banyak, terutama ada 9 mata kuliah yang saya tampilkan di sini. Ada kelompok System Analysis, kemudian kelompok Enterprise System, kemudian ada juga Research Method. Yang kali ini adalah mata kuliah Knowledge Management System. Unit lecture dibagi menjadi 16 pertemuan, mulai dari pengenalan, KMS Life Cycle, Knowledge Creation, kemudian pada bulan pertama ada Daily Exam, lanjut Capturing Tacit Knowledge, Knowledge Capturing Technique, Knowledge Codification, pada bulan kedua Mid Exam, kemudian System Testing dan Deployment, Transferring and Sharing Knowledge, Learning from Data, Knowledge Management Tools and Knowledge Portal, Managing Knowledge Worker, Presentation, dan Final Exam. Untuk media pembelajaran, nanti akan diorganisir melalui aplikasi Moodle dan diakses melalui alamat e-learning.binadharma.ac.id. Dilengkapi dengan materi yang akan ditambahkan melalui blog. Kemudian untuk mahasiswa yang terdaftar akan dilengkapi dengan grup WhatsApp dan Facebook. Komponen penilaian ada 4. Yang pertama class activity, diambil mulai dari bulan pertama, bobotnya 15%, meliputi kehadiran dan kuis. Bulan kedua adalah mid exam, bulan ketiga presentation, bulan keempat final exam sebesar 40%. Totalnya adalah 100%. Kemudian peraturan perkuliahan harus terdaftar di KRS, kehadiran lebih dari 80%, keterlambatan 15 menit, harus jujur, mengikuti peraturan, dan on schedule. Dari aktivitas yang sudah dilakukan mahasiswa, maka nilai akhirnya berupa angka A, B, C, D, dan E. Nilai A, B, dan C tergolong lulus. D dan E tidak lulus. Untuk capaian sampai dengan 39, nilainya E, 40 sampai 54 D, 55 sampai 69 C, 70 sampai 84 Bravo, 85 sampai dengan 100 itu A. Kemudian baru kita lanjut ke overview dari Knowledge Management System. Untuk mahasiswa yang sudah semester 5, pasti tidak asing lagi dengan istilah yang namanya istilahnya data dan information. Data merupakan data terdiri dari raw fact seperti kode pegawai, total jam kerja dalam seminggu, kode inventory part, atau bisa juga jumlah unit yang diproduksi pada production line. Data tadi raw fact pada suatu organisasi.
Tidak seluruh data akan diambil, tetapi data yang bersesuaian dengan kepentingan yang akan diolah melalui suatu event biasanya. Data-data tersebut baru diproses atau diorganize. Bisa saja dia diurutkan, dikalkulasi, sorting, dan sebagainya. Baru nanti menghasilkan information. Setelah informasi ada, maka informasi tersebut akan ketemu dengan information yang lain. Dan itulah yang membentuk dengan kata terminologi ketiga, yaitu knowledge. Ada sejumlah quotation, tapi yang akan diambil di sini adalah yang dari Albert Einstein. Beliau mengemukakan bahwa the only source of knowledge is experience. Information is not knowledge. Learning is experience. Artinya learning is the only source of knowledge. Yang kalian lakukan saat ini adalah learning melalui jalur formal. Learning juga bisa dilakukan dengan jalur informal. Ada ahli yang mendefinisikan knowledge sebagai the ability to understand information, form opinions, and make decisions or prediction based on the information. Pengetahuan merupakan kemampuan untuk memahami informasi, berbentuk opini-opini, dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan informasi tadi. Ini versi Fallacy dan Snyder. Kemudian ada juga pendapat-pendapat yang lain, bisa dibaca pada slide-nya. Dari definisi tadi kita dapatkan 5 basic hierarki dari knowledge. Jadi knowledge itu mulai diawali dengan data. Data masih berupa simbol-simbol, bisa huruf, bisa angka, bisa kode. Lebih lanjut setelah diproses, dia menghasilkan information yang bisa dimanfaatkan dan menjawab boleh who, what, when, dan where. Informasi, ketemu informasi, itu akan menghasilkan yang namanya knowledge. Dia akan menjawab pertanyaan how, sehingga ada istilah knowing how. Kalau bahasa Indonesianya, how itu adalah bagaimana. Kalau berbicara how, berarti akan melibatkan bisa prosedur, bisa aturan-aturan, bisa urutan kerja, dan lain sebagainya. Di atas knowledge ada fase understanding. Dia mengapresiasi pertanyaan pertanyaan why. Kenapa how tadi ya? Lebih lanjut adalah wisdom, dievaluasi. Pemahaman tadi juga bisa dievaluasi. Bisa saja pemahaman yang ada dengan knowledge yang baru itu menghasilkan persepsi yang baru. Knowledge terbagi menjadi dua. Nonaka dan Takeichi mendefine ada explicit knowledge dan tacit knowledge. Explicit knowledge, knowledge yang sudah tercodified atau digitized dalam bentuk buku-buku, dokumen-dokumen, report-report, memo-memo, dan lain sebagainya. Sedangkan tacit knowledge, knowledge yang masih embedded in the human mind through experience and jobs. Dan dia masih berupa apa? Expert insight. Masih berupa pikiran. Belum berbentuk kodifikasi atau digitasi. Nah, pelajaran knowledge management system akan mempelajari bagaimana mengkonversi tacit knowledge menjadi explicit knowledge, kemudian di-store, baru kemudian di-share ke seluruh organisasi. Lebih lanjut, knowledge yang ada harus dikelola, maka diperlukanlah yang namanya knowledge management. Knowledge management adalah model bisnis interdisiplin yang baru muncul yang memiliki pengetahuan dalam kerangka organisasi sebagai fokusnya. Ini berakar pada banyak disiplin ilmu, termasuk bisnis, ekonomi, psikologi, and manajemen informasi. Awad dan Gaziri menggambarkan mapping dari knowledge management melibatkan 3 pihak. Yang pertama adalah people atau workforce. Kemudian teknologi, dan di garis bawahi dalam kurung adalah IT infrastructure. Baru yang ketiga, organizational processes. Jadi ketiga bagian inilah yang saling beririsan dan membentuk knowledge management. Sementara Baker Fernandez itu mendefinisikan secara sederhana knowledge management adalah
doing what is needed to get the most out of knowledge resources, atau melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber pengetahuan. Knowledge management akan membutuhkan juga sistemnya. Tren sekarang sistem itu adalah information system, sehingga knowledge management system dapat didefinisikan sebagai sistem informasi, tetapi dia digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan berbagi pengetahuan, mempromosikan pembelajaran, penggunaan kembali, dan inovasi pengetahuan, serta memperkuat kompetensi inti organisasi. Ini dari Pablos dan Letras. Sehingga Becerra Fernandez dan Sabowal secara sederhana menggarisbawahi bahwa KMS memanfaatkan berbagai mekanisme knowledge management dan teknologi untuk mendukung proses knowledge management. Bentuk dari knowledge management system bisa application system, capture system, sharing system, atau discovery system. Mayer kemudian memberikan pengetahuan baru bahwa KMS bisa dilakukan untuk apa? Menemukan expert. Nah, nanti setelah KMS itu jadi, orang yang paling banyak menyumbangkan pengetahuan-pengetahuan bisa teridentifikasi sebagai expertnya. Kemudian secara proaktif menyarankan individu yang mengerjakan atau para subjek serupa untuk membentuk jaringan. Koneksi dari orang ke orang yang lain itu bisa membentuk jaringan bagaimana alur knowledge itu berpindah atau bekerja. Dan yang terpenting KMS itu membantu berbagi, penyebaran, dan distribusi pengetahuan. Nah, sekarang baru kita masuk ke kenapa KMS itu penting dan perlu dipelajari. Yang pertama adalah lingkungan bisnis berubah. Kalau dulu bisnis itu didominasi oleh sumber daya fisik atau tangible, nampak. Nah, sekarang bisnis itu sudah bergeser dan didominasi oleh intangible resources yang kita kenal dengan nama knowledge. Kalau dulu orang berbisnis misalnya bercocok tanam, ada tanahnya, atau pertambangan, ada bahan mineralnya, atau barangkali dia membeli sesuatu dan dijual lagi melalui kapitalnya, atau kinerja orang, labor, buruhnya. Tetapi sekarang tidak terlalu tergantung pada ketiga hal tadi, dan ditambah dengan yang namanya knowledge. Contohnya saja, yang paling tren di Indonesia, aplikasi Gojek. Dengan pengetahuan dari pengembang dan timnya, mereka tidaklah menjual tanah, menjual batu bara, menjual emas, atau sebagainya. Tapi yang mereka jual adalah ide layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui aplikasi Gojeknya. Nah, saat ini Gojek sudah tembus 10 miliar US dollar nilainya, ya, dan menjadi yang terbesar di Indonesia, bahkan diperhitungkan pada level ASEAN dan Pasifik. Kemudian, knowledge perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan daya saing enterprise. Artinya perusahaan perlu mengelola knowledge tadi dengan baik. Ya. Artinya, setiap orang dalam suatu organisasi harus saling berinteraksi. Disiapkan media mereka untuk berinteraksi, untuk mengembangkan saling menguntungkan bagi pertumbuhan lembaga. Secara sederhana, KMS sangat berperan dalam mengelola knowledge suatu enterprise. Kesimpulannya, bidang KMS itu meliputi study, tidak hanya data information, tetapi ke knowledge, yang berisikan knowledge secara eksplisit dan tacit pada bidang boleh bisnis, ekonomi, psikologi, manajemen information, dan mungkin bidang-bidang terkait lainnya. Kemudian, KMS is worth studying because it aligns both human capital and intellectual capital. Untuk homework ini bisa dibaca. Assignment-nya juga masih diminta untuk browsing definisi dari sumber-sumber yang lain. Ada sejumlah referensi yang terpakai pada pertemuan pertama kali ini. Baiklah, itu perkenalan untuk mata kuliah Knowledge Management System. Semoga mendapatkan gambaran bagaimana pelajaran Knowledge Management System ini, dan mahasiswa diminta mengikuti terus perkuliahan pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu.